Semua ini adalah varian dari TB21 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 TB21. Jadi simak baik-baik biar nanti kalian tidak salah beli, tidak salah pilih ya. Oke. Simak satu per satu. Halo buat teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali ya dengan channel Jajan Elektronik. Kali ini aku akan mereview power ngoyel pol ini. Karena apa? Power sekecil-kecil ini, power kecil-kecil ini bisa untuk ngangkat 6 speaker main di 4 ohm. Karena power ini sudah 3 channel cair, 3 channel LR dan subwoofer. Jadi nanti tak tak reviewkan untuk spesifikasinya masing-masing. Dan perlu diketahui yang di depan saya ini semuanya varian TB21. Oke ya, ini TB21 semuanya, biar kalian nggak salah beli, nggak salah pilih. Simak baik-baik. Nah, di video ini aku mau tunjukin kepada teman-teman semuanya perbedaannya antara TB21 yang TB, yang KW, yang ori, yang domestik. Karena banyak sekali loh panggilannya untuk TB21 ini ya teman-teman. Ada yang bilang ini pakai IC domestik bang, ndak ori, ini KW. Ada juga yang bilang ini yang asli, chipnya 32 pin. Dan itu memang betul. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kalian tahu satu persatu. Satu persatu. Karena ada banyak Ocayo. Ini 4 tuh ya. Ini satu. Satu ini yang polosan, ini pokoknya polos-los, nggak ada tulisannya, nggak ada tulisan apapun ini di IC-nya. Dan ini 28 pin. Bahkan IC Bluetooth-nya pun ini nggak beda, bukan JL lagi, bukan JL Audio ini. Kelihatan kan? Beda. Dan ini kalau ini TPA 3116D2, kalau ini pakai HT 326 HT326C. Dan yang ini, nah yang ini juga TPA 3116D2. Jadi gini rek, aku sebenarnya yuk bingung karena kemarin itu aku kan check out lagi TB21 dari, bukan yang biasanya aku pakai sih sebenarnya. Aku yo iseng daripada nanti kalian check out terus ternyata kena prank juga seperti saya. Nah, kemarin aku juga check out dan aku check outnya ngasal. Oke lah ini murah, nah, harganya 121.000 itu sampai di tempatku ya. Ini 121.000 baru loh ini boxnya juga seperti ini, sama boxnya sama juga seperti ini, sama seperti yang lain. Nah ternyata ketika aku bongkar cair ini baru loh, nggak percaya ini loh. Nah ketika aku buka ternyata ternyata ini IC-nya polos, nggak ada nomor, nggak ada merek, nggak ada apa. Bahkan ini IC Bluetooth-nya pun juga bukan dari yang biasanya kan ada tulisannya GL toh. Nah, GL. Nah, itu jelas. Itu yang sudah support, ada yang support musik juga, itu GL yang dipakai. Kalau ini enggak ada. Ini hanya ada nomornya pun enggak jelas ini. Jadi bingung aku. Ini nanti kalau rusak aku nyari spare partnya di mana? Nah, makanya teman-teman hati-hati ya kalau beli, kalau ditawari murah. Kalau ditawari murah hati-hati, tapi nanti juga coba nih ini suara audionya seperti apa dan bisa tahan 24 volt apa enggak. Nah, coba. Nah, yang ketiga ini. Nah, yang kedua. Ini juga TB21. Kalau ini menggunakan pin 16. Jadi ini loh yang dimaksud TB21 16 pin itu IC-nya seperti ini. Dia pakai HT326C jenis IC-nya. Dan IC ini biasanya populer itu untuk pemasangan di di TV LED itu kebanyakan pakai IC model ini. Dan aku heran kok ini dipasang buat ampli ini ya. Maksudnya oke nanti bahas satu-satu.
Dan kalau ini, nah kalau ini serius, kalau ini bagus, ini sudah menggunakan TPA 3116D2 yang jelas nanti suaranya lebih bagus. Karena beda loh ya, nanti saya jelaskan satu-satu untuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ini kalau yang model ini juga, kalau ini juga juga TPA 3116D2, suaranya bagus juga ini kalau suaranya sama dengan yang barusan. Kalau ada metalnya di tengah seperti ini pasti bagus. Kalau yang ini yang paling tak rekomendasikan ke teman-teman, biasanya harganya kalau yang seperti ini 160 ribuan ke atas. Ya mungkin kalau ada yang sedang diskon di toko-toko itu juga ada yang ngasih diskon sampai harganya 140 ribu. Tapi jarang banget ini dijual di bawah 130 ribu ya. Perhatikan baik-baik. Nah dan satu lagi nanti buat referensi juga buat teman-teman. Daripada nanti bingung, ini ada solusi. Ini kalau MT21 ini tak pakai tak hajar mau apapun ini sakti Cak Power ini. Jadi kalau ini ZKMT21 barangnya lebih kecil, nah, memang lebih kecil, harganya juga murah karena sejak awal ini power ini harganya 100 ribuan. Dan untuk power ini menggunakan IC Chipstar ya. Ini IC-nya Chipstar, IC-nya itu CS8673E ini. Dan kenapa ini nanti lebih bagus? Nanti simak ya, kasih tahu daripada nanti enggak kelamaan durasinya di video. Kita bahas dulu untuk yang TPA 3116D2. Nah, jadi TPA 3116D2 itu kalau kita ambil ya, spesifikasinya dari Texas Instrument itu seperti ini, Cak. Jadi TPA 3116D2 itu bisa mengeluarkan output daya 2 kali 50 volt di LR atau stereonya dengan catu daya 21 volt DC. Nah, ingat loh ya, 21 volt DC itu sudah mengeluarkan output total 50 watt RMS di kanan dan kiri atau stereo, sedangkan bisa 100 watt di LR dengan catu daya 21 volt atau 24 volt, tidak apa-apa. Nah itu kalau TPA 3116D2 yang ori dari Texas Instrument. Nah terus kelebihannya lagi untuk TPA 3116D2 itu dari tingkat efisiensi daya nih itu 90%. Terus untuk THD ini yang penting, total harmony distortion itu 0,1% sampai 1%. Jadi itu rendah banget, Cak. Jadi suara yang rusak itu minim banget untuk chipset yang 32 pin untuk seperti ini. Makanya suaranya jadi jernih, clarity. Dan kalau digeber pun ini kuat kalau yang pakai 32 pin. Gitu loh ya. Jadi kesimpulannya kalau yang menggunakan TPA 3116D2 itu ya cocok karena suaranya jernih, detail, adem, stabil, makanya cocok kalau buat untuk audio rumahan seperti itu ya. Kalau TPA 3116D2. Nah, terus selanjutnya yang pakai IC ini, yang menggunakan IC HT326 HT326C. Nah, kalau HT326C itu untuk data resminya ya, dari IC-nya itu seperti ini, Cak. Jadi nanti kalian jangan salah pilih. Kalau salah pilih ya wes, kalau terlanjur dibeli ya dimaksimalkan aja sesuai yang dibutuhkan power ini ya. Nah, ini HT326C. Nah, HT326C. Nah, itu data resminya seperti ini. Nah, bingung kan kok datanya yang ini? Oke, ini tak jelaskan.
Jadi HT326C itu jenis IC stereo kelas D amplifier tanpa induktor eksternal. Oke. Nah, terus untuk output powernya, untuk output powernya itu 2 kali 20 watt di 14,5 volt satu daya di 4 ohm dengan THD 1%. Gimana? THD ini 1%. Jadi THD 1% ke atas itu kalau volume tinggi itu pasti suaranya distorsi atau pecah atau sember ya. Terus yang kedua itu bisa 33 volt di 22 volt DC. Maaf, salah. 33 watt. Nah, 33 watt kalau dikasih catu daya 22 volt DC. Dan untuk main di 8 ohm THD 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 itu tadi kan total harmony distortion kalau di BTL itu 10% Oca. Jadi power ini nanti kalau di BTL main 4 ohm satu daya 22 volt itu nanti suaranya kalau digedein itu ada sember ya itu masuk akal karena THD-nya itu 10%. Jadi seperti itu. Dan untuk power supply-nya ini jangan dipaksa di 24 volt loh ya teman-teman semuanya. Jangan dipaksa di 24 volt karena ini maksimal 24 volt itu paling aman itu main di 22 volt sesuai spesifikasinya. Jadi kalau kalian terlanjur beli yang 24 volt, kalian harus mau tidak mau menurunkan ke 22 volt atau 20 volt. Enak. Dan gain penguatannya 30-32 dB, artinya itu rendah. Dan fitur proteksinya juga lengkap ini, over voltase, under voltase, over temperatur, DC detect, DC detect, oversuran dengan error report. Nah, ini loh. Dan jenis IC-nya 16 pin betul, 8 kanan 8 kiri, dan aplikasi yang umum dipakai itu untuk speaker wireless dan perangkat TV monitor. Oke, untuk yang saat ini ya, yang seperti ini. Dan yang jenis ini ya. Nah, dan ini untuk kelemahannya juga ya, untuk kelemahannya yang pakai model ini itu sering banget mati di bagian IC Bluetooth. IC Bluetooth-nya sering mati. Jadi nanti kalian kalau misalkan IC-nya mati, nanti jumper aja langsung. Nanti caranya ada. Tak taruh di channel ini juga caranya mematikan Bluetooth. Jadi tidak usah pakai Bluetooth, bisa. Dan yang selanjutnya, ini yang lucu tadi. Kalau ini aku mau bahasnya gimana karena nggak dapat data. Nah, ini IC-nya itu 28 pin. Nah, itu 28 pin, tidak ada merek, tidak ada tulisan, tidak ada apapun, wes picek belek iki. Enggak roh apa-apa, jadi nanti misalkan ada kerusakan aku juga bingung ini. Diganti karo WE apa ini kalau yang ini. Tapi ini ya, tadi tak coba di 24 volt, tak geber itu juga aman, suaranya masih enak. Dan aku juga penasaran, ini kenapa nggak dikasih nomor? Kalau untuk suaranya enak dan harganya ini murah bro. Harganya cuma 100. Nggih. Jadi gimana? Jadi untuk kesimpulannya untuk yang model ini aku tidak begitu merekomendasikan karena nomor satu nanti masalah di spare part ya. Spare partnya nanti kalau mati bingung. Kecuali kalian main aman main 12 volt, 18 volt atau 20 volt ini masih enak lah. Jadi kalau tidak ada data seperti ini yo jangan dipaksa di anu ya buat geber-geberan nanti ya eman budgetnya karena udah beli. Dan ini PCB ini tipis banget tuh bro, ini tuwipis. Ini tuwipis. Dan ini kelihatan banget kalau ini sablonan. Nah, ini ketika diraba itu tebal. Beda kalau yang model ini. Nah, beda kan? Kalau ini yang bagus. Ini yang bagus. Nah, ini sablonan. Kelihatan banget kan? Nah, beda banget. Dan untuk IC Bluetooth-nya juga polos, aku yuk bingung.
Polos banget. Dan selanjutnya, nah daripada nanti kalian bingung untuk saat ini pemilihan TB, ini ada saran power MT21 yang jelas harganya murah, tapi ini jelas murah tapi jelas identitasnya, karena ini cuma 100 ribuan. Powernya, suaranya juga enak seperti tadi tuh. Nah yang di awal video tadi yang tak buka ini. Dan kalau ini MT21 itu jelas menggunakan IC chip Star atau CS8673. Dan IC ini bagus, Cak. IC ini bagus untuk kualitas suaranya. Ini lebih bagus daripada yang HT326BT. Jadi ini saya merekomendasikan banget karena ini suaranya harmoni ini ya jelas. THD ini juga lebih rendah dari yang 326C. Dan power ini enak, Cak. Enaknya untuk angkat 12 in 1 biji main 4 ohm 8 ohm itu masih enak banget. Dan tadi aku malah pakai 2 ohm itu yang tak pakai 2 ohm. Nah itu tak jelaskan ya, speakerku yang tak pakai tadi itu Polytron Ori loh ya, Polytron Ori 8 inci 2 5 inci 1 itu totalnya dalam satu box itu 4 ohm. Tadi tak sambung ke L dan 4 ohm lagi ke R, dan subwoofernya tadi tak bebani 2 ohm. Dan suaranya masih mantep, enak, dan ini sudah tak pakai setahun lebih dan aman banget. Oke ya, sekian dulu untuk tutorial dari saya. Kok tutorial? Review dari saya untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan pastinya nanti kalian kalau mau beli kan sudah tidak bingung lagi. Kalau mau murah ya kalian aja yang murah. Nah, seri ini MT21. Kalau ada harganya yang mahal tapi chipsnya asli tidak apa-apa. Ini harusnya harganya 160 ke atas untuk yang 3116 D2, tapi suaranya jelas, lebih jernih, lebih clarity, lebih kuat juga dan dingin. Jadi kesimpulannya untuk hari ini ya, kesimpulannya untuk dari banyak power ini, jika kalian ragu tidak bisa mendapatkan power yang jenis ini, mending CO yang ini aja. Ini suaranya mirip dan horeg juga, clear juga, bisa 6 speaker juga. Dan untuk kelemahannya enggak ada nih kelemahan. Kelemahannya karena ini cilik, kecil, cuma segini. Dan untuk heatsinknya juga cuma segini. Dan saran saya kalau ini dikasih supply 24 volt, saran saya untuk satu elko ini yang di pinggir besar ini diganti ya. Karena ini nilainya cuma berapa? Ini nilainya cuma Cak, 4725 volt. Jadi biar aman, nanti biar aman ganti dengan yang 35 volt atau 50 volt wis jos pokoknya. Oke, sekian dulu ya untuk review kelas mini badak sing wani ngeyel. Ini ngeyel tenan loh bro, karena untuk 6 speaker dan baterai gede-gede ini mampu sekali untuk rumahan. Ya, untuk rumahan sangat mampu dan oke, dan saya merekomendasikan sekali. Sekian dulu video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan like kalau ini bermanfaat buat kalian, dan silahkan dislike kalau memang tidak berguna. Oke, sekian dulu ya, sampai bertemu di review produk untuk yang selanjutnya. Terima kasih.